Saudara, sebuah truk pembawa eskavator pada Selasa pagi ini masih tersangkut di bawah jembatan penyeberangan orang di ruas jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Akibatnya kemacetan panjang terjadi dan visual yang Anda saksikan ini adalah situasi di pagi hari ini di ruas jalan Tendean, Jakarta, di mana kalau kita lihat lalu lintas dari ke arah Blok M terpantau macet dan saat ini truk tengah dalam penanganan polisi. Pengendara roda 2 dan juga roda 4 diimbau untuk menghindari ruas jalan Tendean menuju Blok M karena ruas jalan menyempit dan menyebabkan kemacetan. Salah satu tiang penyangga JPO nyaris roboh. Tabrakan yang disebabkan truk membuat bagian anak tangga JPO ini tidak bisa lagi digunakan. Bagi Anda yang ingin mengarah ke Blok M, melintasi jalur atau jalan Kapten Tendean Jakarta, diimbau untuk menghindari arus lalu lintas atau jalur di jalan Kapten Tendean ini, saudara. Lebih lengkap soal upaya penanganan kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Renata Panggalo dan juga juru kamera Julian Fernando di ruas jalan Kapten Tendean Jakarta. Selamat pagi Renata. Renata, upaya penanganan sejauh ini seperti apa yang sudah dilakukan? Ya, Disti, sampai dengan saat ini memang dari pihak Bina Marga masih berusaha untuk mendatangkan alat yang kemudian nantinya akan digunakan mengevakuasi truk beserta alat berat yang diangkut oleh truk tersebut. Lebih lengkapnya kami akan tunjukkan kepada Anda, Disti dan juga saudara, untuk mendapatkan gambaran lebih jelas bagaimana kemudian situasi sekarang. Bagaimana di sini memang masih terparkir truk yang kemudian menabrak jembatan penyeberangan orang. Kalau dari rencana Bina Marga nantinya akan menunggu peak hour atau jam sibuk, baru kemudian akan dilakukan pengangkatan. Dan sampai dengan saat ini alat masih menuju ke sini, Adisti dan juga saudara. Jadi kita nantikan seperti apa, bagaimana upaya evakuasi dari truk ini. Untuk rekayasa lalu lintas sebenarnya jelang penanganan atau pengangkutan truk ini yang diberlakukan memang masih satu lajur, yang dimana di jalan Kapten Tendean yang mengarah ke Blok M atau mengarah ke kawasan Santai ini memang yang berlaku satu lajur dulu yang tidak ada badan truknya, Adisti. Jadi setelah nantinya kendaraan ini melintas dari badan truk, kemudian bisa menggunakan dua lajur lagi. Dan juga ketika nantinya akan ada pengangkutan, Adisti dan juga saudara, maka yang akan dilakukan dari kepolisian bersama juga dengan Dishub adalah untuk melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup penuh satu jalur jalan Kapten Tendean yang mengarah ke Blok M atau mengarah Santa, dan nantinya untuk jalur yang mengarah ke Mampang, Pancoran, ini nantinya akan diberlakukan rekayasa lalu lintas satu lajur. Mengapa kemudian diperlukan satu lajur di arah yang ke Pancoran itu, Adisti? Karena memang nantinya akan ada pengangkutan dan dibutuhkan space yang luas atau tempat yang luas untuk kemudian dilakukan evakuasi JPO-nya. Jadi JPO-nya dulu yang diangkat, Adisti, baru kemudian truknya yang akan diangkut dari Bina Marga. Kira-kira demikian, Adisti. Nata, ini kan kejadiannya dini hari begitu ya, truk trailer yang membawa eskavator menabrak jembatan penyeberangan orang, tersangkut di jembatan penyeberangan orang sampai kita lihat besi penyangga salah satu JPO ini bahkan terangkat. Tadi saya lihat di belakang Anda bahkan sempat terangkat begitu. Nah, bagaimana pengamanan dari polisi untuk bisa warga tidak mendekat ke arah JPO, karena ini kalau kita lihat sangat berbahaya sekali setelah truk trailer ini tersangkut di JPO ini. Renata. Iya, benar sekali, Adisti. Itu juga menjadi salah satu concern saya. Tadi saya sempat tanyakan kepada Bina Marga bagaimana kemudian untuk upaya pengamanan. Tadi juga dijawab oleh Suku Dinas Perhubungan
Kota Jakarta Selatan, yang dimana dari Dishub ini sudah menurunkan beberapa petugas. Adisti dan juga saudara, saya perlihatkan memang di lokasi tempat tiang yang kemudian menyangga JPO ini tercabut begitu ya dari titiknya semula. Nah, ini yang kemudian dipasangi garis kuning dari Dishub dan juga bekerja sama tentunya dengan Kasat Lantas Polres Jaksel tadi juga menyatakan bahwa ini memang akan dilakukan rekayasa lalu lintas, tapi untuk bagaimana dinamikanya masih menunggu proses pengangkutan JPO maupun dari truk yang mengangkut alat berat ini. Nantinya ketika JPO ini kemudian mau diangkat begitu ya, akan ada diberlakukan rekayasa lalu lintas. Tentu ini juga yang menjadi imbauan kepada masyarakat yang kemudian nantinya akan mengarah ke Blok M khususnya, harus berhati-hati melihat aba-aba dari petugas agar tidak terjadi kecelakaan lebih lanjut imbas kecelakaan yang memang sudah terjadi sejak dini hari tadi, Adisti. Ya. Ini kan kalau kita lihat saat ini tengah peak hour, kemacetan begitu panjang terjadi bahkan di ruas Jalan Tendean menuju arah Blok M begitu ya, karena keadaan jembatan yang sudah tidak lagi bisa berfungsi. Apakah ada juga imbauan di perkantoran sebelah dekat-dekat di jembatan ini ditutup atau seperti apa karena kekhawatiran adanya bahaya ini, Renata? Ya, sejauh ini memang belum ada ya yang kami dengar begitu imbauan mengenai apakah nantinya akan ada bangunan-bangunan sekitar yang kemudian tidak bisa diakses, karena sampai dengan saat ini memang ada beberapa petugas yang melakukan penjagaan untuk mengamankan agar para pengguna jalan baik itu mobil maupun juga kendaraan roda 2, motor begitu ya, bisa melewati JPO ini dengan aman. Adisti dan juga saudara, kita tahu juga memang yang terdampak tidak hanya kendaraan pribadi begitu ya, namun juga memang dari kendaraan umum begitu, misalnya Transjakarta. Tadi juga pagi saya mengecek lewat media sosial, memang ada imbauan juga bahwa nantinya akan ada keterlambatan begitu dari segi Transjakarta yang kemudian rutenya akan melewati di sini. Kalau yang dari Transjakarta tadi yang kami lihat di media sosial pagi tadi begitu ya, memang ada beberapa rute yang kemudian terdampak, yakni rute 6U, 6W, dan 7Q. Untuk masyarakat yang kemudian ingin menggunakan Transjakarta atau kendaraan umum lainnya, ini juga perlu diperhatikan, jangan sampai bisa melewati jalan ini karena bisa dibilang juga ada kepadatan begitu ya, jadi bisa memilih jalur-jalur alternatif yang kemudian bisa mengantarkan ke tujuan dengan lebih lancar, Adisti. Oke, bagi Anda pengendara sepeda motor dan juga mobil, termasuk juga pengguna Transjakarta, diimbau untuk mencari jalur alternatif lain karena memang saat ini arus lalu lintas di pagi hari ini tengah peak hour dan mengalami macet panjang akibat truk yang menabrak JPO Jalan Tendean ke arah Blok M macet. Diimbau bagi Anda yang ingin menggunakan arus lalu lintas di Jalan Kapten Tendean menuju ke arah Blok M untuk mencari jalur alternatif lain. Upaya penanganan sampai saat ini masih terus diupayakan. Tadi skenarionya berarti menunggu sampai peak hour selesai di jam 10 ya, di jam 10 pagi. Nah, skenarionya akan seperti apa? Apakah nanti upayanya ini pemindahan JPO-nya dulu atau seperti apa? Bisa dijelaskan kepada kami secara detailnya bagaimana, Renata? Iya, Disti, mungkin saya memberi disclaimer atau mungkin meralat begitu ya, untuk jamnya memang masih harus menunggu peak hour selesai begitu. Jadi peak hour-nya selesai, lalu kemudian harus menunggu juga kapan alat dari Bina Marga ini tiba. Karena memang tadi masih berkoordinasi, kami lihat begitu ya, aktif para petugas ini melakukan koordinasi untuk kemudian bagaimana melakukan evakuasi di titik ini.